Pada 18 Februari 2022, sepekan rangkaian pertemuan di jalur keuangan telah selesai dilaksanakan. Dari 6 agenda prioritas, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati sejumlah hal kritikal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi global jangka panjang yang berkelanjutan. Kapasitas setiap negara yang berbeda dalam mengatasi pandemi COVID-19, termasuk distribusi vaksin, menjadi faktor utama penyebab tidak meratanya pemulihan ekonomi global. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami kontraksi ke 4,4% dibanding pada 2021 sebesar 5,9%. Hal itu terjadi karena meningkatnya harga pangan dan energi, potensi kenaikan suku bunga, gangguan rantai pasokan, bencana akibat perubahan iklim, dan meningkatnya tensi geopolitik. Untuk mengatasinya, pertemuan sepekan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 dalam jalur keuangan mendiskusikan 6 agenda prioritas, yaitu ekonomi dan kesehatan global, arsitektur finansial internasional, isu sektor finansial, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, dan perpajakan internasional. Menyangkut pajak internasional untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang diduga dilakukan oleh perusahaan multinasional, aturan 2 pilar tentang Base Erosion Profit Shifting akan berlaku global pada 2023. Selain memobilisasi investasi infrastruktur, Forum G20 akan mengusung peningkatan infrastruktur digital dan investasi infratech untuk mempersempit kesenjangan digital. Untuk mengatasi tantangan perubahan iklim, Forum G20 juga mengungkit komitmen memobilisasi pendanaan iklim bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat per tahun mulai 2020 sampai 2025. Untuk itu, kerjasama di antara negara-negara G20 untuk bisa merumuskan melalui Working Group Sustainable Finance yang dipimpin oleh RRT dan Amerika Serikat, didukung oleh lembaga-lembaga internasional dan sekretarisnya ada di UNDP, akan difokuskan kepada hal-hal yang menyangkut sustainable finance, terutama komitmen dari lembaga-lembaga keuangan dan private sector. Di sisi moneter, untuk mengatasi terganggunya rantai pasokan perdagangan dan pembiayaan internasional, Presidensi G20 mendiskusikan penggunaan multi-currency secara seimbang dengan memperhatikan biaya dan risikonya. G20 juga memperkuat Global Financial Safety Net agar lembaga keuangan dapat menjalankan fungsi intermediasi dalam mendukung perekonomian. Selain itu, agenda digitalisasi juga menjadi sorotan. Untuk pengelolaan risiko teknologi dan digitalisasi, G20 sepakat perlunya kerangka pengaturan dan pengawasan aset kripto. Presidensi G20 Indonesia mendiskusikan penggunaan diversifikasi atau penggunaan mata uang dalam perdagangan dan pembiayaan secara lebih seimbang dengan memperhatikan manfaat dan biayanya. Aspek lain yang menjadi perhatian negara-negara G20 adalah mengelola risiko dan mengoptimalkan manfaat dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi dan digitalisasi di sektor keuangan. Dari sisi pengelolaan risiko teknologi dan digitalisasi, negara G20 menyepakati perlunya kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap kripto aset. Perkembangan kripto aset cukup pesat sehingga bila tidak dipantau secara baik, dikhawatirkan dapat menimbulkan instabilitas terhadap pasar keuangan global maupun terhadap perekonomian. Ekonom senior Henry Saparini mengatakan strategi jalan keluar yang dihasilkan dalam jalur keuangan Forum G20 tentunya akan mempertimbangkan aspek moneter, fiskal, digitalisasi, investasi, dan konsumsi di negara masing-masing. Konsolidasi di semua aspek tersebut harus dilakukan agar tidak hanya memicu pertumbuhan konsumsi lewat kredit, tetapi juga berani membuka pasar seperti yang dilakukan negara-negara maju. Ini mestinya pembelajaran juga bagi kita ya untuk sebagai pemimpin ya di dalam G20 ini loh ada inovasi kebijakan yang ada di Indonesia yang bisa dipakai di negara lain, tidak hanya pada kecepatan vaksinasinya saja, tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan sekaligus memperbaiki struktur ekonomi kita. Tidak sekedar pulih tapi nanti lebih tergantung.
pulih tetapi kita kemudian current account-nya menjadi lebih lebar defisitnya gitu. Tapi pulih dengan lebih kuat ya. Jadi kita harus imbangi juga dengan kebijakan lain. Makanya fiskalnya juga harus gerak, realnya juga harus bergerak gitu Mbak. Nah, jadi kalau tidak akhirnya yang main cuma moneter aja. Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah pertemuan FMCBG G20 pada Juli mendatang. Selain berfokus pada annual meeting IMF World Bank pada April dan Oktober 2022 di Washington DC, Amerika, hasil pertemuan jalur keuangan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ini akan menjadi bahan yang penting dalam KTT G20 Oktober 2022 di Bali. Desi Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.